Mengabdi tiada henti menjadi sebuah napas dan langkah serta komitmen bagi sosok Dr. Didi Tasidi SHMH dalam melestarikan nilai-nilai luhur peninggalan yang ada di wilayah Cirebon. Upaya konsisten yang terus dilakukan menjadikannya dekat dengan berbagai kalangan, khususnya para pelestari, pemerhati, dan pelaku budaya yang ada di Cirebon. Jejak leluhur kita kali ini, kita akan bersama mengikuti langkah sang pelestari, mengabdi tiada batas. Dr. Didi Tasidi SHMH, sosok sang pelestari itu. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan peresmian dari Pendopo di Tas Agung. Upaya yang dilakukan oleh sosok yang satu ini tentunya mendapatkan dukungan dan apresiasi, sebuah harapan atas kelestarian untuk bersama merawat, merumat berbagai peninggalan dari para leluhur. Hadir dalam kegiatan ini berbagai lapisan masyarakat yang ada di wilayah Cirebon sebagai dukungan dan doa yang dipanjatkan dalam kegiatan peresmian ini. Sesepuh Kepangeranan Mertasinga, Keraton Kasepuhan, Elang Panji Jaya Prawira Kusuma hadir dalam kegiatan ini, didampingi oleh Elang Upi, Kuwu Desa Krandon, dan tentunya warga masyarakat sekitar Petilasan. Seperti diketahui bersama, di tempat inilah Pangeran Walangsungsang memulai untuk menata berdirinya sebuah negara, Cirebon, kala itu. Dalam kesempatan peresmian Pendopo di Tas Agung ini pun menjadi wajah dan pemersatu dari para budayawan yang ada di wilayah Cirebon. Dalam peresmian ini ditampilkan satu seni tradisional yang kini hampir punah keberadaannya, Macapat, satu seni sastra yang tidak banyak diketahui oleh generasi kini. Dan keberadaan Macapat pun kembali diangkat melalui Pendopo di Tas Agung ini. Nah pemirsa, jejak leluhur kita kali ini, kita akan bersama melestari, mengabdi tiada batas. Dengan tahlil dan doa yang kita bacakan dapat memudahkan langkah Kang Didi Tasidi untuk mencapai Jaksa Agung RI tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Ya, tepuk tangan dengan dilakukannya pemotongan tumpeng oleh yang terhormat Kang Didi, berarti pendopo ini telah resmi untuk dipergunakan untuk masyarakat umum, khususnya warga Krandon dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan bersama kesenian khas Cirebon, Macapat yang akan dipimpin. Kita awali saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah menyertai kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Yang saya sangat hormati dan saya sangat muliakan yaitu Bapak Dr. Didi Tasidi SHMH, berikut Mama Elang Panji Jaya Prawira Kusuma,
Mama Elang Upi, Mamaku Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini kita telah berkumpul di Baleirung atau Pendopo Keramat Cimandung, Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Salam salawat serta salam kami curahkan limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para umatnya sampai kepada kita semua. Amin. Tembang Macapat ini adalah sebuah buku atau sebuah sastra yang dahulu banyak sekali kita jumpai di daerah Cirebon khususnya maupun di daerah Jawa Barat pada umumnya. Itu beberapa tembang, diantaranya banyak, ada lebih dari 15 tembang lebih ya. Ada tembang Macapat Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Kasmaran, Gandagula, Durma, Gambu, Pangkur, Megatru, Sinom, terus Pucuk. Itu semua adalah tembang alit ketika zaman para wali. Dan sebelum para wali datang juga sudah ada tembang sebelumnya, yaitu tembang tengahan seperti Balakbak, Wirangrong, Gerisa, dan lain sebagainya. Namun pada akhir-akhir ini tembang ini semakin tahun semakin ya sedikit sekali yang meneruskan tembang Macapat karena tidak ada di dalam mata pelajaran baik SD maupun SMP. Di Cirebon itu sudah nggak ada. Jadi dari masyarakat Cirebon yang ada sekitar kurang lebih 2.500.000 orang, ini yang bisa mampu melantunkan tembang ini paling ada 15 orang. Makanya saya sebagai generasi penerus tetap untuk melestarikan seni dan budaya, karena semua yang berbaur budaya itu semuanya dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memajukan atas kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia untuk memajukan dan kenapa Kang Didi ini membuat pendopo yang ada di Desa Krandon? Karena tadi telah diuraikan oleh Kang Didi bahwa Desa Krandon itu ada sebuah keramat yang bernama Keramat Cimandung. Ya, keramat ini mempunyai historis tersendiri, sejarah tersendiri. Malah dalam ini adalah tempat dulunya bertemunya Mbahku Cirebon Pangeran Cakrabuana dengan Nyimas Ratu atau Ibu Ratu Endang Gelis. Beberapa naskah bahwa Cirebon ini memiliki khasanah budaya yang paling banyak se-Jawa Barat. Di Jawa Barat itu yang paling banyak budayanya adalah di Cirebon. Nah, termasuk ini tembang Macapat. Saya mencoba ini tembang Macapat Kinanti dengan judul Pupuh Siliwangi atau Wangsit Siliwangi. Prabu Siliwangi ketika sudah menginjak usia sepuh, maka dia menuju ke hutan atau menuju ke khalwatnya untuk mokswa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedatangan anaknya yaitu Raden Walang Sungsang untuk meyakinkan keyakinannya, karena Prabu Siliwangi itu
sebenarnya sudah mengecam atau mengenyam agama Islam pada saat dia berjodoh kawin dengan Nimas Ratu Subang Larang atau Subang Keranjang di pesantren Syekh Puro yang ada di Kerawang. Bagaimana tembang tersebut kita simak bersama, dan saya ditemani sebelah kanan saya ini Bapak Sujana Pria, ini dari Sanggar Purwagali, Desa Suranenggala Lor, Wong Bedulan, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Dan saya sendiri dari Padepokan Budaya Cirebon, Satria Pinandita, dari Desa Dauan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sebelah kiri Bapak Haji Juri dari Sanggar Budi Bakti, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan penggambang kita Bapak Sunanto dari Sanggar Renteng Kebugito, Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu, mari kita coba simak lantunan tembang Majapahit Kinanti yang digambangi oleh Bapak Sunanto. Situ aja. Udah situ aja. Udah cukup Pak. Pulang aja.
Artinya apa yang tadi dibacakan mengandung arti, dan satu-satunya jalan kita akan meninggalkan negeri, yaitu negeri Pajajaran. Dan ini mungkin sudah menjadi surat diriku, kata Kanjeng Akata. Yang demikian itu tidak baik. Artinya demikian tidak baik kalau terjadi peperangan, pertempuran sesama saudaranya sendiri. Dengan pedoman Kusiliwangi, dengan pedoman yang ada di tanah Pajajaran, dan juga dengan aturan-aturan yang ada di Pajajaran, kita punya jalan sendiri, kita ada solusinya sendiri masing-masing. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Seusai melaksanakan kegiatan doa bersama dan peresmian pendopo di Tas Agung, makan bersama dengan para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini, selanjutnya Dr. Didi Tasidi yang sejak hadirannya di tempat petilasan ini telah dinantikan warga, bergabung bersama warga tentunya untuk berbagi kegembiraan dan kebahagiaan dengan menikmati aneka jajanan yang tersedia di petilasan tersebut, mulai dari es krim, bakso, somai, bubur ayam, tahu gejrot yang dapat dinikmati oleh warga sekitar. Dan tentunya acara kegembiraan inilah sebuah gambaran dari harmonisasi seorang tokoh dengan masyarakat yang selama ini dekat dengannya. Sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tidha mungsa ana bentuk nyata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita daya panglaksana biar manjing musikas.
suci ingsun kanthi suwita linuhung segara gondo arum surep duka pumelun dululah riyan ingsun ini hari ini borong Pak Jaksa. Perasaannya gimana Pak? Alhamdulillah senang. Pak Anto ini jualan apa ini? Es krim Pak. Berarti tadi diborong ya? Iya. Rasa-rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa Terima kasih Pak ucapkan Jabatan acara terakhir yaitu peresmian dari masyarakat Pendopo Dinas Agung disampaikan orang-orang pada didukung oleh yang terhormat kenapa Bapak Dr. Budi Tasidi dalam hal SHM ini dan akan hukum di Indonesia diserahkan kepada Carut Marut sesepuh yang sekarang lagi viral. Mertasina. Siapa juru masak yang pertama ngawal penyidikan dan sampai dengan Bapak pengadilan, sehingga layaklah Pak Dr. Didi untuk menduduki Jaksa Agung. Sekali lagi kita akan menyaksikan peresmian Jam terbangnya sudah jauh dan sudah banyak pengalaman. Pendopo Dinas Agung Perlu Batu dibasmi Palagan sebagai Keramat mafia Cimandung hukum yang Talun basmi Kabupaten aja Cirebon demi oleh kepentingan masyarakat. Nah, Kecamatan mengapa Talun dia datang ke Kabupaten tempat-tempat Cirebon. situs dan Kepada yang dilestarikan? terhormat Karena kita Bapak tidak lupa Dr. dengan Budi sejarah. Tasidi SH Sejarah kita dan pada kami waktu dulu persilakan sebelum untuk kemerdekaan banyak melakukan situs-situs dosen dan yang langsung bersejarah. diberikan kepada Bapak Ya, Guru. walaupun bagaimana langkah ini yang harus dibenahi dan harus dipelihara karena kearifan lokal, budaya dan segala macam ya. Makanya harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Apabila nanti Dr. Didi yang menjabat, maka hendaknya dipeliharakan dulu kan situs ini kan terlantar dan tidak jaga kebersihannya. Maka sekarang Tepuk tangan Didi duduk di dengan sini dilakukannya di pemotongan Kejaksaan tumpeng Agung oleh untuk membenahi yang semuanya. terhormat Kang Didi. Acara demi Pak acara Dr. telah kita ikuti Didi bersama. sudah layak Selanjutnya mendapati karena kita mereka akhiri sudah dengan bersama-sama melakukan membaca hamdalah. dan Alhamdulillah kemana-mana jam terbang itu dengan banyak cara pengalaman yang sehingga paling untuk terakhir menduduki yaitu jabatan tersebut dalam ramah rangka tamah membenahi dan sekaligus bersama-sama salut menikmati mautnya hukum hidangan yang ada yang di telah Indonesia. disediakan. Nah, mungkin masyarakat sekarang mau ke atas siapa, nama mau percaya ke pengaturan siapa? acara, maaf atas Penegak segala hukum kalau nggak kekeliruan dibenahi dari mulai dan sekarang. kekeliruan. Karena di sini Wabillahi ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum jual beli warahmatullahi pasal dan wabarakatuh. segala macam. Nah ini dengan duduknya Dr. Didi ini ya akan dibenahi lah. Sehingga dengan pengalaman beliau sebagai pengacara yang Alhamdulillah masyarakat Desa Grandon, para pengurus situs Cimandung ini dan para Pinangeran, Kepangeranan Mertasinga, Keraton Kasepuhan, semua antusias akan adanya peresmian pendopo ini dan sekaligus keseluruhannya mendukung dan mendoakan Pak Dr. Didi Tasidi SHMH untuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia di tahun 2024-2029. Saya sebagai Pangeranan Mertasinga untuk kedepannya ya pendopo ini sangat untuk bermanfaat ya untuk dari segala tamu yang datang ke sini, tempat untuk berdoa, berzikir, berpuasa di sini, insya Allah. Saya tentunya sangat bersyukur sekali ya pada Pak Dr. Didi Tasidi SHMH bahwasanya kita telah dikasih ruang untuk melestarikan budaya khususnya yang ada di Desa Grandon di Keramat Cimandung ya, karena ini sebuah keramat tidak sembarangan ini. Awal mulanya bertemunya Mbahku Cirebon waktu itu masih Raden Walang Sungsang dengan Nyimas Ratu Endang Gelis, itu dalam beberapa naskah itu bertemu di sini. Ya, kalau ada naskah yang lainnya itu bagian daripada ya sastra-sastra yang ada di Cirebon khususnya. Dan tentunya pendopo ini dibangun itu karena
sesuai dengan namanya kerandon. Kalau bahasa Cirebon kerandon itu kerendonan. Jadi semoga saja keinginan Bapak Didi Tasidi untuk menjadi Jaksa Agung di Jakarta itu kerendon terkabul. Kerendonan jabatan, kerendonan kekayaan, kerendonan ilmu dan sebagainya, itu maksud kerandon di sini, kerendon gitu. Dan juga tembang ini ya sengaja dilantunkan itu demi untuk pelestarian, karena kabupaten kalau dengan kota kalau digabung sekitar 2.500.000 orang masyarakat atau warganya itu. Ini tinggal yang bisa tembang Macapat itu tinggal di bawah 15 dari jutaan orang tersebut. Karena apa? Karena tidak ada pembelajaran di tingkat SD, SMP dan sebagainya, nggak ada. Jadi kalau mereka ini yang sudah sepuh-sepuh nggak ada, maka tinggal tunggu kepunahan dan kehancurannya saja. Jadi ya, hanya tahu itu tembang Macapat, tapi bagaimana sih tembang tersebut? Makanya kita sengaja mencoba, ada beberapa tembang, lebih dari 20 tembang ya. Kalau tembang Macapat ini ada 11, yaitu dari Mas Kumambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Kasmaran atau Kasmaran Dana, Dangdang Gula, Durma, Pangkur, Gambu, Megatru, dan Pucung. Itu yang bisa 11 saja juga sudah luar biasa bagusnya. Kalaupun ada yang bisa paling 1, 2, 3. Dan orang-orang ini nih seperti Bapak Jana ini umurnya sudah 74 tahun. Tapi sudah bisa masih menguasai lah banyak. Belum lagi tembang tengahan itu. Ada tambahan lagi tembang tengahan. Ya, tembang suluk, ada balakbak, ada gurisa, ada asmoroneng dan sebagainya, itu sudah hampir jarang orang yang bisa. Makanya kalau tidak segera kita kumpulkan sanggar-sanggar yang melestarikan tembang Macapat, ya kita takut punah saja. Karena saya asli orang Cirebon, kemudian dikenalkan oleh sesepuh kita bahwa memang ini tempat yang sangat sakral ini selalu kekurangan tempat. Kalau misalnya ada tamu-tamu yang pengen melakukan sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah di tempat ini, maka dari itu kita koordinasi dengan Kangelang dan pemerintah setempat, maka terbentuk. Kalau kita sudah di sana, insya Allah kita akan fasilitasi, kita akan minta kepada pemerintah daerah agar situs seperti ini memang wajib dilestarikan. Salah satunya adalah akses untuk menuju situs atau tempat yang sangat bersejarah, yang sangat sakral ini, ya harus ada tempuh kan, nggak mungkin orang dari sana jalan sejauh itu. Maka yang pertama adalah aksesnya, kita akan minta kepada pemerintah daerah, mohon bahwa masih sangat memungkinkan, tadi saya lewat, sangat mungkin untuk dilebarkan yang kira-kira minimal bis bisa. Ya, tadi saya sampaikan mudah-mudahan tempat ini sangat bermanfaat, artinya silakan dipergunakan hal-hal yang sangat baik untuk terutama ini kan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui situs, melalui jejak dari leluhur-leluhur kita. Dan kalau di sini itu merasanya adem dan lain sebagainya, lebih dekatnya cepat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangat masih alami sekali, belum terpengaruhi oleh adat-adat modern gitu. Jadi saya sangat setuju kan, dan makan saya ngomong dengan Kak Elang, silakan nanti bahkan kalau kemudian acara udah gede dan sebagainya dan disetujui, kalau kemudian juga mau ada pelebaran, nanti insya Allah kita akan lakukan itu. Ini bagaimana carut marut hukum di Indonesia? Ya. Apa yang bisa disampaikan Pak Dokter? Ya baik, makasih. Ini selalu saya sampaikan bahwa ini fenomena atau sejarah baru di negara kita. Karena biasanya seorang jaksa agung itu dipilih langsung, tidak mengenal, malah banyak yang meminta. Nah ini fenomena tahun ini sangat luar biasa, di mana seluruh rakyat Indonesia kemudian berbondong-bondong memberikan dukungan dan sebagainya, meminta kepada presiden terpilih supaya saya menjadi jaksa agung. Saya sendiri juga nggak tahu fenomena ini, tapi inilah sejarah. Ya insya Allah
mungkin teman-teman menilai, teman-teman melihat bahwa memang perlu seseorang yang menurut teman-teman di seluruh Indonesia itu mampu untuk memperbaiki tatanan hukum di negara kita. Ya saya minta doanya lah, saya minta doanya saja, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan fenomena ini, dengan aspirasi yang luar biasa ini, kemudian menjadi pertimbangan utama Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Demikian tadi kisah acara Jejak Luhur episode kali ini. Melalui peresmian Pendopo di Tas Agung inilah sebuah harapan untuk terus melestarikan nilai-nilai luhur budaya Cirebon menjadi langkah nyata. Salam lestari budaya.